Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Sunaini. I'm from Management 24B. My student ID is 244111077. And today we learn about analisis laporan keuangan. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ada yang tahu nggak sih apa itu analisis laporan keuangan? Pengertian analisis laporan keuangan. Gini. Analisis laporan keuangan itu adalah proses di mana kita tuh mencatat semua pengeluaran, pemasukan dalam suatu perusahaan. Nah, gunanya ini apa sih? Gunanya itu untuk kita mengevaluasi, mengetahui bagaimana sih kinerja dalam suatu perusahaan, serta seberapa banyak sih perusahaan ini mampu menghasilkan laba. Nah, tujuan dari analisa ini apa sih? Oke, tujuan itu ada 4. Kita tuh menilai kinerja perusahaan. Lalu yang kedua, kita dapat melihat atau menganalisa seberapa besar sih tingkat kesehatan suatu perusahaan melalui keuangannya. Lalu yang ketiga, kita juga dapat menilai seberapa besar sih perusahaan ini dapat meningkatkan atau menghasilkan laba. Dan yang terakhir, kita juga dapat membantu perusahaan ini mengambil keputusan tentang ekonomi di suatu perusahaan tersebut. Jenis-jenis laporan keuangan itu ada apa aja sih? Nah, ternyata jenis-jenisnya lumayan banyak ya guys. Yang pertama itu ada laporan posisi keuangan atau neraca saldo. Lanjut yang kedua, aset, liabilitas, ekuitas. Yang ketiga adalah laporan laba rugi, pendapatan, laba, bersih, dan lain-lain. Lalu yang kelima ada laporan arus kas. Yang keenam ada arus kas keluar masuk di suatu perusahaan. Lalu selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas yang terjadi dalam beberapa periode. Lalu yang terakhir, laporan perubahan modal pada suatu perusahaan dalam periode tertentu. Oke, next. Nah, metode yang kita pakai di situ ada beberapa jenis juga guys, seperti berikut. Nah, analisis horizontal ini membandingkan keuangan di perusahaan tersebut di antar periode, misalnya di periode 2021, 2022 gitu. Lalu yang selanjutnya ada analisis vertikal. Nah, ini gimana sih maksudnya? Apakah dia lurus ke depan atau gimana? Nah, kalau analisis vertikal ini lebih ke total-totalnya aja guys yang dibandingkan gitu. Analisis rasio. Nah, analisis rasio ini kita tuh ngelihat seberapa sih hubungan antara jenis-jenisnya ini gitu, kan rasio ekuitas, rasio cash rasio, current rasio gitu-gitu guys contohnya. Oke, next slide. Yang aku udah jelasin sebelumnya, aku sudah sentil-sentil sedikit tentang jenis-jenis rasio. Jenis-jenis rasio ini ada beberapa lagi guys, terbagi di beberapa lagi. Yang pertama ada likuiditas, rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas ini apa sih? Nah, rasio likuiditas ini adalah rasio untuk menghitung kemampuan perusahaan dalam membayar jangka pendeknya. Rasio solvabilitas ini mengukur kemampuan perusahaan membayar jangka panjangnya. Kalau tadi kan jangka pendek, ini jangka panjangnya. Lalu yang selanjutnya ada rasio probabilitas ya, mengukur seberapa banyak sih laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Lalu selanjutnya ada rasio aktivitas. Nah, ini nih mengukur seberapa efisiensi aset yang digunakan oleh perusahaan tersebut gitu. Oke, next slide, kesimpulan. Oke, kesimpulan dari materi hari ini adalah analisis laporan keuangan tuh adalah hal yang penting guys. Kenapa? Karena kita tuh dapat memahami kondisi suatu perusahaan, kinerja perusahaan. Dengan analisis yang tepat pastinya, kita juga itu dapat membantu keputusan ekonomi yang akan diambil itu akan menjadi lebih tepat gitu guys. Dan lebih akurat guys untuk masa ke depan, seperti itu. Okay guys, I think that's enough for today. Thank you for your attention. I hope you enjoy this video, and if you like this video, don't forget to like, comment, and share ya. Okay, see you in the next video. Bye bye.